Oke, halo, ketemu lagi bareng Miss Ais. Di video pembelajaran ini, kita akan lanjutin pembahasan tentang sistem ekspresi, yang mana kalau misalnya di video sebelumnya kan kita udah bahas tentang ginjal. Nah, kita akan lanjut ke sisanya. Sisanya ini ada apa aja nih organnya. Jadi, yang akan kita bahas pada video ini ada kulit, kemudian ada hati, dan yang terakhir ada paru-paru. Cuman untuk yang paru-paru, kita tidak akan bahas lebih lanjut, karena sebenarnya paru-paru ini sudah termasuk ke dalam pembahasan kita di sistem pernapasan. Jadi Miss Ais gak akan terlalu detail untuk bahas paru-paru di video kali ini. Miss akan fokus ke pembahasan pada kulit dan hati. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini. Di sini udah ada foto atau gambar tentang struktur dari kulit. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu disayat gitu ya, atau dipotong, akan nampak lapisannya kayak gini. Meskipun sebenarnya mungkin bagi kalian kayak, kulitku tipis banget, tapi nggak setebal yang ada di foto. Nah, karena foto ini udah diperbesar. Jadi kalau misalnya tipis, kemudian diamati pakai mikroskop, itu akan nampak seperti ini, kurang lebih lapisannya. Ada 3 lapis. Lapis yang paling ujung atau yang bisa kita sentuh biasanya itu adalah epidermis. Jadi epi itu sebenarnya arti katanya adalah atas. Makanya kalau misalnya kita lihat epidermis, berarti itu adalah lapisan yang paling atas gitu. Kemudian yang kedua, di sini ada lapisan dermis. Di bawah epidermis ada dermis. Dan yang lapisan paling bawah lagi, di sini ditulisnya fat layer, cuman sebenarnya ini adalah lapisan lemak gitu. Karena makanya di sini ada warna kuning-kuning gitu kayak gelembung-gelembung. Nah, ini sebenarnya adalah lapisan lemak. Oke, kita lihat di sini ya. Di struktur kulit ini di paling bawah, nggak paling bawah juga sih. Jadi kayak masih di lapisan dermis, ini ada seperti saluran-saluran yang berkumpul di sini. Nah, ini disebutnya adalah kelenjar keringat. Jadi kelenjar inilah yang akan mengeluarkan keringat ke permukaan kulit kita. Jadi kalau misalnya kalian berkeringat, asalnya dari mana? Ya dari kelenjar keringat yang ada di sini ini. Sementara itu, di sini di lapisan dermis cuman agak mepet ke bagian lemak juga, itu di sini ada folikel rambut, di mana folikel rambut ini yang merupakan cikal bakal dari rambut yang akan tumbuh ke permukaan kalian gitu. Kenapa nggak Miss Ai sebut bulu bulu gitu kan, karena beda antara rambut dengan bulu. Kalau bulu tuh biasanya pada burung ya, bulu burung. Nah, di sini rambut. Dan biasanya di deket rambut itu ada kelenjar, tapi bukan kelenjar keringat. Di sini ada kelenjar sebasea namanya. Itu kelenjar apa lagi Miss gitu kan? Dia keluarin apa? Oke, jadi ini beda karena kalau yang di sini tadi ini adalah mengeluarkan keringat gitu kan. Kalau di sini dia ngeluarin apa? Kelenjar sebasea ini dia akan mengeluarkan sebum. Pernah dengar nggak sebum? Mungkin yang cewek-cewek sering banget kalau pakai skincare, kayaknya kulitku tuh berminyak deh gitu kan. Nah, minyaknya itu asalnya dari sini, dari kelenjar ini, kelenjar sebasea ini. Kemudian dia biasanya akan dikeluarkan ke permukaan dalam bentuk minyak atau sebum. Terus balik lagi ke lapisan 3 kulit tadi ya, itu sebenarnya dia punya nama lain. Jadi mungkin kalau misalnya nanti di soal PTS dari Dinas Bantul, kalian harus tahu juga nih nama lain dari epidermis itu apa gitu. Karena kadang di soal itu tidak disebutkan epidermis, tapi pakai nama lainnya ini. Jadi nama lain epidermis adalah kulit ari, kemudian dermis itu nama lainnya jangat, kemudian yang hipodermis atau lapisan lemak itu ya kadang disebutnya juga lapisan bawah kulit gitu, disebutnya kayak gitu. Terus di bawah lemak ada apa Miss gitu kan? Ada otot gitu sebenarnya. Jadi makanya lemak itu yang biasanya melindungi kita dari benturan-benturan. Jadi kalau kalian punya lemak yang cukup tebal, nah itu yang akan melindungi kalian dari benturan-benturan gitu. Terus si epidermis ini dia punya 2 lapis lagi. Jadi kalau misalnya di sini ini ada lapis stratum corneum atau keratin, dan yang kedua ada lapis membran basal gitu ya. Nah, mereka ini apa? Mereka juga punya nama Indonesia. Jadi kadang mereka disebutin kalau misalnya di soal PTS itu biasanya pakai nama atau istilah lapisan tanduk gitu kan. Emang kita punya tanduk Miss gitu kan ya. Enggak tanduk yang kayak rusa atau kerbau gitu, bukan. Tapi ini adalah lapisan aja. Kenapa dinamain tanduk gitu kan? Karena dia kalau tanduk itu kan sebenarnya dia bisa lepas. Nah, sama kulit kita itu lapisan terluarnya itu juga mudah mengelupas. Yang mengelupas tuh bagian apa? Ya ini, bagian tanduknya ini, lapisan tanduk. Terus dia punya ciri nih, karena dia mudah mengelupas gitu. Dia nggak punya sel darah. Nggak ada pembuluh darahnya di sana. Dan sel-selnya juga mati gitu. Kalau misalnya selnya mati, terus dia nggak punya pembuluh darah, ya udah nggak apa-apa gitu loh kalau misalnya dia mengelupas. Coba bayangin kalau misalnya yang terkelupas itu ada pembuluh darahnya gitu kan. Ya pasti mengelupas sambil berdarah-darah gitu kan. Nah, biasanya nggak kayak gitu. Kemudian lapis yang bawahnya tanduk itu ada namanya lapisan Malpighi. Mungkin kalian ngerasa kayak, loh kok sama kayak yang ada di ginjal?
Iya, tapi kalau di ginjal kan namanya bukan lapisan ya, tapi badan Malpighi. Nah, kalau di kulit itu namanya lapisan Malpighi. Dan apa isinya apa Miss di sana gitu kan? Ya di sana itu ada sel-sel yang hidup. Kalau misalnya lapisan tanduk tadi kan mati nih. Nah, kalau yang di bawahnya itu lapisannya hidup. Jadi dia punya kemampuan untuk membelah diri. Kalau misalnya kita terluka gitu ya, dia punya kemampuan untuk recovery. Kemudian di lapisan Malpighi ini itu juga terdapat pigmen kulit yang menentukan warna kulit kalian tuh kayak gimana. Kayak misalnya Miss Ais warna pigmen kulitnya tuh emang coklat gitu, ya udah itu adanya di lapisan Malpighi itu. Terus kapan keringat itu dikeluarkan dari kelenjarnya Miss gitu kan? Apa yang bikin keringat itu bisa keluar gitu kan? Misalnya kan dia awalnya dari sini kan, kok bisa keluar gitu kan? Jadi ada banyak yang bisa memicu kenapa keringat itu bisa kita keluarkan gitu ya. Yang pertama biasanya dipicu karena suhu lingkungan gitu. Suhu lingkungan tuh kayak misalnya apa Miss gitu kan? Misalnya suhu di luar itu panas, lagi terik-teriknya. Nah itu biasanya kita juga akan mengeluarkan keringat ini gitu. Terus ada lagi nggak Miss selain suhu lingkungan? Ada. Biasanya kalau misalnya kita beraktivitas atau kita melakukan aktivitas yang berat, meskipun suhu luarnya itu dingin, biasanya kita akan tetap berkeringat. Misalnya kalian jogging gitu ya. Jogging misalnya pas misalnya lagi musim dingin gitu ya, lagi winter, turun salju, cuman kalian di dalam rumah lari-lari gitu kan. Ya tetap akan keluar keringat gitu loh. Karena apa? Karena kalian atau tubuh kalian itu melakukan metabolisme. Dan biasanya kalau melakukan metabolisme itu tubuh akan cenderung panas gitu kan. Nah, tubuh kalian itu nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin, harus diatur. Nah, yang tugasnya ngatur itu siapa gitu kan? Ya tubuh kalian nanti akan dikeluarkan keringat sebagai efek untuk tubuh kalian bisa cooling down. Jadi suhunya tetap normal. Karena suhu tubuh kita itu kan selalu pada rentang yang tetap antara 35 derajat, 9 sampai 36, sekian gitu ya. Jadi itu akan termaintain segitu. Kalau misalnya lebih dari itu gimana? Ya udah berarti kalian demam. Kalau misalnya kurang dari itu, ya berarti kalian ada yang salah di tubuh kalian. Gitu. Terus komposisi yang ada di dalam keringatnya itu apa? Ya ada air gitu ya, kebanyakan air, 99% itu terdiri dari air, kemudian sisanya ada urea, ada garam, ada amonia, kemudian ada asam laktat gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kalian keluar keringat itu asam, karena ya ada asam laktatnya ini gitu. Makanya jarang sih orang kalau misalnya keluar keringat terus kayak misalnya wangi gitu. Ya mungkin karena udah kecampur sama parfum kali ya. Cuman kalau misalnya dicium-cium ya emang asem gitu kan. Makanya kalau mandi juga pakai sabun yang sifatnya basah gitu kan supaya netral. Oke, kita langsung lanjut aja ya bahas soal PTS tahun 2019 nomor 33. Di situ ada soal kelenjar keringat pada kulit terletak pada bagian lapisan apa? Ada tanduk, dermis, Malpighi, atau hipodermis. Hipodermis tadi apa sih? Lemak kan? Nah, lemak itu isinya apa? Ya cuma lemak gitu kan, nggak ada kelenjar keringat di sana. Berarti kita coret aja. Kemudian lapisan tanduk. Nah, tanduk dan Malpighi ini adanya di mana? Masih ingat nggak? Adanya di epidermis. Epidermis ya. Epidermis itu nama lainnya apa? Nama lainnya kulit ari. Cuman di sana tuh di epidermis gitu ya, itu nggak ada kelenjar keringat gitu kan, karena mereka lapisan atas gitu loh. Kalau lapisan atas tadi yang udah ada di video sebelumnya itu dia cuma isinya sel-sel mati, pigmen gitu kan. Jadi nggak ada kelenjar keringat. Jadi jawabannya udah jelas banget ya bahwa kelenjar keringat itu otomatis terletak di dermis. Jadi jawabannya adalah bravo. Dermis ini nama lainnya kalau misalnya ada bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan jangat. Oke, lanjut nomor 34. Perhatikan pernyataan di bawah ini, ada 4 pernyataan. Terus apa soalnya? Yang merupakan ciri lapisan Malpighi itu yang mana? Nah, tadi Malpighi dan tanduk itu kan adanya di epidermis gitu kan. Apa bedanya tanduk dan Malpighi? Kalau tanduk, oke kita baca aja. Dari poin 1, tersusun oleh sel-sel hidup. Apakah benar? Benar. Karena yang isinya sel-sel mati itu tadi yang tanduk gitu kan. Jadi nomor 1 ini benar. Terus nomor 2, tidak terdapat pembuluh darah dan pembuluh saraf. Ini salah dong gitu ya. Karena Malpighi itu di sana ada pembuluh darah gitu. Dan juga banyak sarafnya. Sehingga kita bisa merasakan, oh ini tuh misalnya permukaannya kasar, ini permukaan halus, kita sedang disentuh gitu ya. Itu karena ada sel-sel saraf yang ada di Malpighi gitu. Jadi nomor 2 salah. Coba kita cek poin 3. Berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Ini bisa juga gitu kan. Yang nomor 4 apa? Mudah mengelupas. Yang mudah mengelupas itu yang mana? Yang tanduk gitu kan. Jadi nomor 4 ini salah. Sehingga yang ada jawaban 4 atau 2, kita coret aja. Ini, dan ini. Jadi jawabannya jelas ya. Bravo. Kita lanjut lagi ke nomor 35. Di situ Andi melakukan percobaan kulit sebagai organ ekskresi. Mula-mula larutan betadin dioleskan pada permukaan kulit seluas 1 cm. Jadi kulit kalian, misalnya kulit tangan kalian itu digambar kotak gitu. Pakai spidol kah atau pena lah, terserah gitu ya. Pokoknya dibikin kotak seluas 1 cm persegi. Ngapain Miss digotekin?
betadin gitu kan. Terus habis itu diolesin betadin, dibiarkan selama 3 menit, kemudian ditutup kertas HVS. Jadi diolesin dulu betadinnya didiamin dulu 3 menit. Habis itu kulit kalian yang habis diolesin betadin itu ditutup pakai kertas HVS gitu kan. HVS-nya didiamin aja di situ, ditempelin di situ selama 1 menit. Nah, habis itu setelah HVS-nya kalian angkat, dihitung banyaknya titik ungu yang dihasilkan. Titik ungu dari mana, Miss, asalnya? Nah, tadi kan kalian mengoleskan betadin. Nah, betadinnya itu akan muncul ke permukaan karena didorong oleh keringat. Biasanya gitu. Jadi biasanya akan ada ungu-ungu gitu yang menandakan menandakan jumlah pori-pori keringat yang ada di kulit kalian. Tuh, dalam 1 senti. Itu ada berapa pori-pori gitu biasanya. Nah, dari percobaan di atas itu diperoleh hasil kayak gini nih. Di punggung tangan, itu ada 6 titik. Ada 6 titik ungu. Terus di telapak tangan ada 9. Terus habis itu di punggung kaki ada 3, di telapak kaki ada 4. Nah, berdasarkan data ini nih yang ada di tabel, kita bisa simpulin kalau misalnya kelenjar keringat itu paling banyak ditemukan di kulit bagian mana gitu kan. Ya kita cari aja yang titik ungunya paling banyak itu ada di permukaan kulit yang sebelah mana gitu kan. 6 sama 9 gede mana? 9 dong gitu kan. Ya udah 9 berarti yang tergede. Berarti ada di telapak tangan. Berarti jawabannya adalah bravo. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, nomor 36 masih PTS 2019. Kita perhatikan gambar. Di sini ditanyakan bagian kulit yang berfungsi untuk menghasilkan keringat dan terdapat syaraf raba. Jadi di sini ada dan ya, berarti kita harus menunjuk 2 bagian gitu kan. Yang pertama menghasilkan keringat. Nah, yang menghasilkan keringat tuh kira-kira nomor mana gitu kan. Kalau dari sini kita bisa ngelihat sih, di sini nomor 4 ini pasti rambut ya. Ini kan, ini rambut ya, rambut. Nah, rambut ini kalau misalnya kita tarik ke bawah gitu kan, ini ada nomor 5. Nah, nomor 5 ini sebenarnya adalah folikel rambut. Nah, folikel rambut ini dia tidak menghasilkan keringat, berarti kita coret aja nomor 5. Sayangnya di sini yang pertama itu nggak ada jawaban nomor 5 gitu kan. Nah, terus yang mana kira-kira yang menghasilkan keringat? Ya udah, kita bisa tebak di sini kan kelenjarnya nomor 1. Jadi kita coret aja yang 2, 3, ini kita coret karena udah pasti 1. Tinggal berikutnya yang terdapat syaraf raba itu nomor 2 atau nomor 3. Nah, nomor 3 ini kira-kira apa? Kalau keringat itu kan keluar pasti lewat apa? Pori-pori kan. Berarti nomor 3 ini sebenarnya adalah pori-pori. Apakah di pori-pori ada syaraf raba? Enggak ada. Karena syaraf raba itu adanya di lapisan Malpighi kalau kalian ingat gitu. Jadi Malpighi itu ada di nomor berapa? Nomor 2 gitu kan. Jadi jawabannya adalah alfa. Kita masih lanjut ke soal PTS, tapi kali ini kita bahas di PTS tahun 2020 nomor 33 ya. Kelenjar keringat terdapat pada kulit bagian apa gitu kan. Nah, kita harus ingat bahwa epidermis itu isinya ada, nah epidermis ini nama lainnya kulit ari kan. Jadi ya udahlah, ini pasti salah. Kenapa ada 2 jawaban gitu kan. Kemudian subkutan ini ada di mana gitu kan. Subkutan ini kalau nggak salah, jaringan subkutan ini sebenarnya juga nama lain dari lemak gitu atau hipodermis. Jadi apakah ada di sana karena kita ngomonginnya subkutan atau subkutis gitu ya. Itu lemak gitu kan, hipodermis. Nah, di sana berarti adanya cuma lemak gitu kan, nggak ada kelenjar keringat. Berarti jawabannya apa? Udah pasti. Jawabannya adalah Charlie, yaitu kelenjar keringat ada di kulit jangat. Nomor 34. Perhatikan penampang kulit berikut ini ya. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf X adalah gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat merunut dari gambar atas ini ya, X. Terus di sini ada kayak ya sejenis saluran gitu ya. Nah, otomatis X ini adalah kelenjar, minyak, keringat, pembuluh darah, batang rambut. Kalau batang rambut kan yang ada di sini nih. Ini rambut ya, batang rambut. Jadi batang rambut itu salah, kemudian pembuluh darah juga salah gitu kan. Yang benar adalah kelenjar keringat. Karena kelenjar minyak ini harusnya dia dekat rambut. Oke, berikutnya kita lanjut pembahasan ke hati ya. Jadi apakah kalian sedang sakit hati gitu kan. Nah, beda nih hati yang biasanya dipakai untuk hiasan dalam bahasa Indonesia dengan hati yang ada di IPA ya, beda ya. Kalau hati itu biasanya kita kalau dalam istilah-istilah biologi kita nyebutnya dengan liver gitu. Jadi kalau misalnya kalian sakit hati, apakah kalian sakit liver atau hepatitis gitu? Nggak tahu gitu kan, bukan gitu kan. Jadi ya kiasan aja. Nah, di sini di mana sih sebenarnya letak hati gitu ya? Hati itu ada di dekat perut kalian gitu, dan hati itu ada di sebelah kanan gitu ya, sebelah kanan dari perut kalian, kemudian ada di bawah dada. Itu di sana ada hati kalian. Makanya kalau misalnya ada orang ngomong, aduh ulu hatiku sakit gitu kan. Ulu hati itu yang mana? Ya sebelah sini, pangkal sini. Biasanya tengah sini sih, ulu hati itu di sini gitu. Kenapa kok ulu hati? Ya karena di sini ada pangkal dari hati gitu lah. Ulu itu kan hulu ya, atau pangkal gitu. Dan di bawah dari hati itu ada si empedu yang warnanya hijau di sini ya. Kalau di sini juga warnanya hijau sama juga. Yang pertama kita akan coba cek dulu ya dari strukturnya ini bahwa ada banyak sekali saluran-saluran. Ada yang warnanya merah gede. Nah, warna yang merah gede ini sebenarnya yang menunjukkan
ke hati itu dinamakan dengan arteri hepatika. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya arteri hepatika. Jadi arteri itu kan adalah saluran yang meninggalkan jantung gitu kan. Meninggalkan jantung menuju kemana? Menuju ke hati. Namanya arteri hepatika. Terus ada yang warnanya biru, ya kan? Di sini ada warnanya biru. Nah, yang warnanya biru ini namanya vena porta hepatika. Jadi setelah tadi ada darah masuk ke hati gitu kan, pasti darah tersebut akan mengangkut kembali darah itu menuju ke jantung kan. Nah, namanya vena porta hepatika gitu. Kemudian selain itu juga ada saluran yang berwarna hijau gitu ya, berwarna hijau. Ini namanya adalah saluran empedu. Saluran empedu atau saluran hati yang nanti akan bermuara pada empedu gitu intinya. Kok bisa ada banyak banget gitu, gimana sih Miss gitu kan. Nah, tadi gini ceritanya. Jadi kalau misalnya tadi darah sudah masuk ke hati gitu ya, nanti hati kan akan memproses. Nah, hasil prosesnya itu akan dikeluarkan lewat dua saluran. Ada yang saluran warna biru, berarti lewat vena, nanti akan kembali ke jantung gitu ya. Ada yang dikeluarkan lewat saluran empedu atau hijau, yang warnanya hijau di sini. Jadi nanti kalau misalnya hati sudah memproses, dia akan masuk ke saluran hijau ini terus masuk ke bagian empedu di sini gitu. Biasanya kalaupun sudah berhasil masuk ke empedu, nanti biasanya hasilnya itu akan diteruskan menuju ke usus. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa saluran yang warna hijau ini dia akan nyambung dengan yang ada di usus di sebelah sini. Nah, kalau kalian lihat yang di sebelah kiri ini lebih jelas lagi bahwa saluran yang hijaunya ini selain dia nyambung ke hati, dia juga menuju ke bawah dan dia akan tersambung dengan usus. Oke, kita bahas apa sih sebenarnya yang diproses oleh hati gitu kan. Hati itu ngapain aja gitu, kerjaannya ngapain aja. Yang pertama, biasanya hati itu akan merombak darah ya, darah merah terutama, karena darah merah kita itu kalau nggak salah umurnya cuma 3 bulanan gitu ya. Dan setiap 3 bulanan pasti sel darah merah itu akan dirombak oleh hati gitu. Akan nanti supaya nanti biasanya akan diganti dengan sel darah merah baru gitu. Tapi yang menghasilkan bukan hati ya. Jadi hati itu hanya merombak, hanya mengurai gitu. Biasanya yang dirombak adalah hemoglobinnya. Kemudian ada juga zat-zat kimia yang masuk ke tubuh kalian gitu ya. Biasanya juga akan diproses oleh hati, dan juga toksin atau zat-zat yang mungkin membahayakan tubuh kalian itu biasanya akan diproses di hati. Makanya kan kalau misalnya kalian SD biasanya kalau misalnya materi pencernaan gitu, biasanya hati itu akan menawar racun atau menetralisir racun ya. Sebenarnya sama aja, maksudnya memproses racun tersebut atau toksin itu ya, supaya dia tidak berbahaya bagi tubuh gitu atau dikeluarkan. Nah, nanti kalau misalnya sudah berhasil masuk gitu ya, nanti keluarannya akan ada 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya limbah nitrogen, dan biasanya limbah nitrogen ini akan dibuang lewat ginjal dalam bentuk NH3 atau amonia. Selain itu, jadi keluaran dari hati ini dia akan masuk ke ginjal gitu loh guys, dibuang lewat ginjal karena kan hati nggak punya saluran untuk ngeluarin gitu loh. Misalnya kalau misalnya hati punya saluran langsung keluar gitu, lewat mana ya kira-kira gitu kan, nggak ada. Makanya dia kayak nitip jalur yang dari ginjal gitu, ginjal nitip ya gitu, aku mau ngeluarin nitrogen nih gitu, ini udah nggak berguna, ya udah dibuangnya lewat ginjal. Nah, kemudian di sini ada juga buangan dari hati atau proses yang ini tadi ya. Hati itu memproses, nanti hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk garam atau getah empedu. Jadi dimasukkan ke empedu yang tadi di sini warnanya agak kuning-kuning keemasan ini ya gitu. Nanti biasanya juga akan dikeluarkan. Jadi nanti si empedunya ini akan dibuang ke usus karena tadi ada saluran yang menuju ke usus, dan nanti biasanya dikeluarkan bersama dengan feses atau pup kalian gitu. Oh ya, by the way, hemoglobin ini kalau dia dirombak di hati, jadi hemoglobin itu kan sebenarnya zat warna merah darah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah diproses di hati, nanti dia bakalan zat warnanya itu jadi kekuning-kuningan gitu. Dan nanti kekuning-kuningan itu biasanya karena tadi ya kita ngomonginnya dia dikeluarkan dalam bentuk limbah nitrogen ke ginjal, itu yang makanya menyebabkan pipis kita itu warnanya kekuning-kuningan, yaitu karena ada hasilnya hemoglobin itu dari hati gitu, perombakan hemoglobin di hati. Makanya menyebabkan warna urin kita kadang kekuning-kuningan. Tapi kalau misalnya kalian banyak minum air, nah biasanya nanti juga nggak akan sekuning pekat gitu, akan cenderung lebih kuning cerah gitu, tidak terlalu pekat gitu. Nah, tapi jadi yang masuk ke ginjal itu sebenarnya cuma 2% doang, 2% dari limbahnya itu. Sisanya kebanyakan akan dibuang lewat empedu atau usus gitu. Makanya kalau misalnya kalian pup, kalau kalian perhatiin pup kalian, itu warnanya biasanya akan kekuning-kuningan. Nah, itu karena sebenarnya sama, dapat zat warna dari hati atau si hemoglobin yang dirombak oleh hati gitu. Kalau misalnya pup itu kan jarang
jarang ya, misalnya kalian minum banyak pun pup kalian akan tetap warnanya kuning. Jarang kan kalian misalnya pup terus warnanya bening gitu, kecuali kalian diare ya. Cuman kalau misalnya dalam keadaan normal, pup kalian tetap akan warnanya kekuning-kuningan atau warna-warna tertentu yang cenderung kuning. Nah, itu karena kebanyakan memang zat warna yang sudah dihasilkan dari perombakan sel darah merah itu dikeluarkannya lewat sana, ke arah sana gitu, atau ke arah usus ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Ini masih soal PTS 2019 nomor 37. Organ yang ditunjuk oleh huruf X merupakan tempat menampung hasil ekskresi hati yang berfungsi untuk, nah yang ditanya itu apa fungsi dari X-nya ini gitu kan. Nah, X ini kan sebenarnya adalah empedu kan gitu. Nah, karena dia tersembunyi di bawah hati gitu kan letaknya. Nah, kira-kira empedu ini punya fungsi apa gitu kan. Nah, yang menetralkan racun kan hati gitu ya. Jadi bukan, membentuk protrombin juga bukan. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A ini sebenarnya dia fungsi hati gitu. Jadi ini bukan. Ini adalah fungsi hati. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah dia untuk mencerna lemak, karena kan sebenarnya ketika hati sudah mengeluarkan sesuatu kemudian dimasukkan ke dalam empedu, nanti empedu ini akan disalurkan ke usus gitu ya. Nanti di usus akan membantu proses pencernaan lemak gitu. Oke, jadi bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal PTS tahun 2020 nomor 30 ya. Di sini ditanyain fungsi hati yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Nah, kira-kira yang mana yang berkaitan dengan sistem ekskresi? Apakah mengubah provitamin A yang ada di sayuran yang biasanya warnanya kuning gitu ya, kemudian menjadi vitamin A, itu adalah bagian dari ekskresi? Bukan gitu ya, bukan. Kemudian yang B, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Apakah menyimpan gula itu merupakan ekskresi gitu kan? Dia aja nyimpan gitu kan, tidak mengeks atau mengeluarkan gitu kan, berarti tidak bisa dibilang ini merupakan fungsi dari sistem ekskresi gitu kan. Nah, yang ketiga dan yang opsi C dan D ini yang harus kita pertimbangkan, karena yang C bunyinya menawarkan zat racun yang masuk ke tubuh. Nah, ini kemungkinan besar benar. Yang D, melombak sel darah yang rusak menjadi empedu. Nah, kita harus perhatikan ya, sebenarnya ketika hati itu mengeluarkan buangannya masuk ke dalam ginjal dan masuk ke dalam empedu, yang masuk ke dalam empedu ini tidak bisa kita katakan sebagai fungsi ekskresi, karena empedu ini dia berperan dalam sistem pencernaan gitu. Jadi dia masih berguna gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa empedu itu merupakan ekskresi dari hati gitu, hasil ekskresi. Jadi yang tepat untuk jawaban nomor 30 ini adalah yang Charlie. Oke, sekarang kita lanjut nomor 31. Pengubahan provitamin A dari sayur atau buah yang berwarna kuning gitu kan menjadi vitamin A di dalam tubuh terjadi pada organ apa? Nah, ini terjadi pada organ hati gitu. Biasanya kalau jadi yang ada di sayuran itu bukan vitamin A ya, tapi masih dalam bentuk provitamin A atau calon dari vitamin A gitu. Makanya ketika misalnya kita makan sesuatu ya makan aja gitu kan, kita punya hati untuk memproses itu menjadi vitamin A gitu. Kemudian ini nomor terakhir dari PTS tahun 2020 nomor 39, penyakit radang hati yang disebabkan oleh virus. Nah, radang hati ini kira-kira apa yang menyebabkan? Kalau dari di sini ada hematuria, ini kan berkaitan dengan ginjal. Bronkitis ini juga berkaitan dengan paru-paru, pernapasan. Kemudian sistitis ini Miss Ais nggak pernah dengar sih. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah bravo. Oke, terima kasih yang sudah bersedia untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Miss Ais supaya kalau misalnya Miss Ais upload sesuatu kalian tidak tertinggal dengan materinya. Terima kasih. Bye-bye.